tak kalah pentingnya kita mengetahui tentang air. Air. Kenapa kita wajib mengetahui kepada air? Karena air ini menjadi penentu amal ibadah kita. Menjadi penentu amal ibadah kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang gemar melaksanakan ibadah salat, maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya mau tanya jujur-jujuran ya, sama hadirin hadirat di sini. Nggak ada hadirat yang nggak ada. Sama para jamaah. Banyak nggak orang berbuat mungkar sedangkan dia rajin sholatnya? Atau orang sholatnya rajin tapi masih berbuat mungkar dan berbuat keji? Banyak nggak? Banyak. Yang salah Al-Qur'annya atau apanya nih? Kira-kira Allah Ta'ala kalau udah berfirman betul atau salah? Pasti betul. Kalau Allah Ta'ala udah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok masih banyak orang yang sholat 5 waktu, mungkin berjamaah di masjid, tepat waktu, tapi masih berbuat keji dan mungkar. Ada apa yang salah? Apa Qur'annya yang salah atau kita yang salah kira-kira? Al-Quran yang salah atau kita? Kita yang salah. Mungkin ya, kita sholat rajin tapi kita nggak pakai ilmu. Ya. Saya ikhlas sholat, ikhlas nomor ujung. Ya. Ikhlas, amal, ilmu. Ya. Jadi ilmu nomor 1. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wallahu arjuman nabil ikhlasi likayakuna mujibal khallasi. Jadi sesungguhnya orang yang beramal tanpa menggunakan ilmu, maka nol, nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu wajib kita mencari ilmu. Man lam yakun ya'lamu dza falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali, kata Imam Ahmad bin Ruslan di dalam kitab Safwatuz Zubat. Orang yang nggak punya guru, yang nggak ada yang bisa ditanya, maka dia wajib cari guru. Wajib dia cari guru. Kalau nggak ada di daerah tersebut, di kotamu tidak ada guru, di daerahmu tidak ada guru, di tempatmu tidak ada guru, falyarhali, maka pergilah kamu walaupun sampai jarak masafatul qasar. Apa masafatul qasar? Jarak yang wajib atau yang dibolehkan kita menggunakan sholat jama' atau sholat qasar. Saking wajibnya mencari ilmu. Maka kenapa tadi banyak orang sholat tapi masih berbuat mungkar? Mungkin dia sholat nggak pakai ilmu. Karena di dalam sholat itu ada rukun-rukunnya. Di dalam sholat itu ada sunnah-sunnahnya. Di dalam sholat itu terkait dengan ibadah wudu. Dan wudu itu ada rukun-rukunnya. Ya, di dalam wudu itu ada syarat-syaratnya. Ada berapa syarat di dalam wudu? Kita tiap hari sholat, pasti wudu. Ada berapa syarat dalam wudu? Ada 10 syarat. Ada berapa rukun di dalam wudu? 6 rukun wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam Al-Qur'an. Ada berapa? Ada 6 rukun di dalam wudu, fardu-fardunya. Kemudian setelah wudunya betul, dilihat lagi air yang kita pakai. Ini air yang kita pakai air apa? Apakah air yang boleh dipakai? Tohur atau tohir atau najis atau mutanajis atau musta'mal? Kita wajib mengetahui. Dia percuma kita sholat tapi air yang digunakan untuk berwudu pun nggak benar. Ya, ada namanya air musta'mal. Apa air musta'mal? Ya, ada namanya air najis. Apa air najis? Apa namanya air tohur? Apa air tohur? Nah, kita wajib mengetahui karena terkait dengan ibadah kita sehari-hari. Yang pertama, daripada sekian banyak macam air ada terbagi menjadi 3 di dalam kitab Umdatus Salik karya Syekh Muhammad Az-Zuhri Al-Ghamrawi. Ya, itu sarahnya Anwarul Masalik. Adapun kitab Umdatus Salik itu dikarang oleh Imam Ahmad bin Nagib. Ya, ini kitab fikih. Jadi air itu yang qasimu ila salasati aqsam. Air itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama tahur. Apa itu tahur? Tahir fi nafsihi wal mutahhir li ghairihi. Suci pada zatnya dan dia bisa dipakai untuk bersuci. Itu air tahur namanya. Ya. Sekali lagi diulangi. Yang pertama itu ada namanya air apa? Tohur. Apa tohur? Suci pada zatnya dan dia bisa dipakai untuk bersuci. Ada berapa jumlahnya? Ada 7. Ya.
Air hujan, air embun, kemudian air sumur, air sungai, air laut, kemudian mata air, sama salju. 7. Kalau pengen diringkas, mana zala minas sama wa mana ba'a minal ard. Setiap segala sesuatu yang turun dari langit atau yang bersumber daripada tanah, itu adalah air yang bisa dipakai bersuci. Dengan catatan apa? Tohir itu atau tohur itu ma'un bila qaidin lazimin, yang tidak ada ikatan lazim. Contoh air ini air putih biasa, ada ikatan lazim nggak? Nggak ada. Kita bilang air aja boleh? Boleh. Maka boleh dipakai berwudu nggak? Boleh. Tapi ketika ada ikatan lazim, apa ikatan lazim? Sambungan kata yang mesti kita sebut. Contoh air dimasukin teh, maka kita bilang air teh. Betul? Air kita masukin kopi, maka kita bilang air kopi. Air kita masukkan sirup, maka disebut air sirup. Apakah air sirup bisa digunakan untuk bersuci? Tidak, karena tidak memasuki definisi air yang suci mensucikan. Sedangkan air mensucikan itu yang bila qaidin lazimin, tanpa ada qaid atau ikatan yang lazim. Paham kira-kira? Nah. Kemudian yang kedua ada air tohir. Ada air tohir. Apa air tohir? Tohir fi nafsihi ghair mutahhir li ghairihi. Dia suci pada zatnya, namun dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Suci airnya, tapi ketika ingin dipakai untuk bersuci tidak boleh. Ya. Ada berapa? Terbagi menjadi 2. Yang pertama air al-mutaghayyir, yang kedua air musta'mal. Ya. Apa air mutaghayyir? Itu tadi seperti air teh, air kopi. Berubah dengan perubahan yang mukhalid. Apa mukhalid? Bihaitsu la yumkin fasluhu 'anil ma. Sekiranya tidak bisa dipisah daripada air. Contoh ini air, kita masukin teh. Air kita masukin teh. Begitu masukin teh gimana? Ambil gelas kosong, kita ambil tehnya aja, pisahin dari air, bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Tehnya kita saring, ya, pindahin ke gelas kosong, nggak mungkin, karena itu perubahan mukhalid yang nggak mungkin dipisahkan daripada air. Contoh sirup lagi deh, sirup kita masukin sirup, ya, itu perubahan secara mukhalid. Boleh nggak dipakai bersuci? Tidak boleh dipakai bersuci, ya, karena bercampurnya mukhalid. Sekiranya sirupnya bisa nggak dipisah dari air? Bisa nggak? Nggak akan bisa. Itu namanya tohir, suci. Nah, karena kita bisa minum nggak? Bisa kita minum. Ya, air sirup bisa kita minum, bisa, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jelas kira-kira di sini? Ya. Kemudian air tohir juga ada yang namanya air musta'mal. Apa air musta'mal? Mastu'mila fil fardhi taharah, atau mastu'mila fi ma labudda minhu. Sesuatu air yang digunakan pada sesuatu yang wajib. Ya. Ketika musta'malnya, maka tidak boleh kita pakai. Apa musta'mal? Bekasnya. Musta'mal itu artinya bekas. Contoh misalkan ishtaraitu sayyaratu musta'malah. Aku membeli mobil sayyarah, mobil al-musta'malah. Apa musta'malah? Yang udah dipakai, bekas. Jadi air musta'mal adalah air yang bekas dipakai bersuci. Boleh yang kita gunakan? Nggak boleh. Contoh, kita wudhu, kita letakkan bejana di bawahnya, bejana kosong, kita kumpulin, ya. Begitu dikumpulin gimana? Kita pakai lagi buat berwudhu, itu nggak boleh. Tapi hukumnya suci nggak? Suci. Ya. Akhirnya kita godok, ya, masukin kopi tadi itu, bisa nggak? Bisa. Hanya saja dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Sebagaimana contohnya tadi ya, kita wudhu, kasih bejana kosong, ataupun ember, wadah apapun itu. Kita kumpulin air bekas wudhu kita di situ untuk dipakai wudhu lagi supaya irit deh, ya, nggak sah. Jelas kira-kira di sini? Itu namanya air apa? Musta'mal. Ada berapa syarat air musta'mal? Ada berapa? Ada 4. Syarat air musta'mal ada 4. Sebagaimana dalam kitab Taqriratus Sadidah. Di situ ada 4 syarat. Di antaranya apa? Fima labudda minhu. Apa fima labudda minhu? Yaitu digunakan pada sesuatu yang wajib. Contoh di dalam wudhu. Yang wajib mana dalam wudhu? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Pada basuhan yang mana? Basuhan pertama. Jadi basuh wajah, ya. Setelah basuh wajah gimana? Itu tetesan airnya musta'mal. Karena wajah ini termasuk yang wajib nggak dalam wudhu? Wajib. Basuhan kedua, basuhan ketiga,
mustamal nggak? Nggak mustamal. Kenapa? Sunnah. Paham? Basuhan kedua, basuhan ketiga di dalam wudu jadi mustamal nggak hukum airnya? Tidak, karena basuhan kedua, basuhan ketiga di dalam berwudu itu hukumnya sunnah. Jelas? Basuh tangan. Ya, ketika basuh tangan gimana? Tetesan airnya dikatakan air mustamal. Ya. Kenapa? Karena membasuh tangan yang pertama hukumnya wajib. Jelas sampai sini ya? Itu syarat air mustamal yang pertama. Kemudian syarat air mustamal yang kedua adalah an yanfasila 'anil udwi. Dia terpisah dari anggota tubuh. Jadi madamal ma yataraddad fil badan au fil udwi la yakunu musta'malan. Selagi air ada di dalam tubuh kita, maka tidak menjadi mustamal. Contoh ini air ya, di telapak tangan kita tarik di sini. Bagian tangan. Nah, ini masih bisa dibolak-balik, enggak jadi mustamal. Tapi kalau cipratannya itu hukumnya hukum air mustamal. Ketika kita kumpulkan di dalam wadah, maka nggak bisa kita pakai bersuci. Jelas? Ya, mesti terpisah dari anggota tubuh secara zahir atau terpisah dari anggota tubuh secara hukman, secara hukum. Contoh di dalam membasuh tangan ketika berwudu. Ketika membasuh tangan di dalam wudu. Wajibnya sampai mana? Ilal mirfaqun. Ilal mirfaq. Ilal mirfaqin. Ya, sampai siku. Ini yang wajibnya. Ketika kita wudu misalkan air, kita letakkan ke sini hukumnya apa? Nggak wajib lagi, hukumnya sunnah ya kan? Nah, yang udah pembatasan ini, yang batasan yang bukan wajib, ini namanya musta'mal hukman. Dia hukumnya seperti air musta'mal, tapi secara hukum, bukan secara zahir. Kalau yang tadi kan zahir, terpisah dari anggota tubuh musta'mal, terpisah dari anggota tubuh musta'mal, dari tangan kita musta'mal, dari kepala kita musta'mal, dari kaki kita musta'mal. Kalau ini hukum musta'mal secara hukum, ya, karena masih di anggota tubuh belum terpisah. Hanya saja sudah terpisah dari anggota tubuh yang wajib. Jelas sampai sini? Nah, itu syarat mustamal. Kemudian yang ketiga, syarat daripada air mustamal apa? An yakuna qalilan. Hendaknya airnya air sedikit. Apa air sedikit? Kurang dari 2 kulah. Berapa 2 kulah? Ada yang tahu 2 kulah? Sama dengan 216 liter. Nah, itu kita mesti tahu. Kalau orang contoh wudu di dalam kolam renang, nyemplung nggak ada masalah. Ya. Karena udah lebih daripada 2 kulah, lebih daripada 216 liter. 216 liter pun nyemplung nggak ada masalah. Ya. Tapi nggak ada tartib, ya, nggak ada tartib khusus. Itu masalah khusus di dalam berwudu. Jelasnya jadi 2 kulah. Kalau airnya kurang dari 2 kulah, contoh segini kita tahu. Ya. Berwudu pakai air segelas, gimana? Tetesannya masuk ke gelas lagi. Hukumnya gimana ini air? Mustamal. Kenapa mustamal? Karena syaratnya yang ketiga apa? Airnya sedikit. Ini sampai nggak 216 liter? Nggak sampai. Paham di sini kira-kira? Ya, itu masalah air. Ya. Kemudian syarat yang keempat. Jadi yang pertama tadi syaratnya pada yang wajib digunakannya. Yang kedua syaratnya apa? Terpisah dari anggota tubuh baik secara zahir atau secara hukum. Kemudian yang ketiga syaratnya apa? Tadi airnya sedikit. Dan yang terakhir an la yanwiyal ightiraf. Tidak meniatkan tangan kita sebagai cidukan. Contoh ada air memang sedikit, gayung nggak ada. Kita ingin gunakan gimana? Maka niatkan tangan ini mengganti daripada gayung. Jelas? Kalau kita habis basuh wajah, ini air sedikit, nggak ada gayung, habis basuh wajah. Pengen basuh tangan, kita main cemplung aja tanpa meniatkan ini pengganti daripada gayung. Maka hukumnya apa? Maka apa hukum air tersebut? Mustamal. Paham nggak? Karena airnya tersebut dari wajah yang sedikit, ya air sedikit nih, pakai untuk yang wajah. Mau masukin lagi tangan, karena bercampur sama yang wajib, maka jadi mustamal. Maka syaratnya biar nggak jadi mustamal gimana? Niatin tangan ini menjadi iktiraf. Iktiraf itu niat menjadi pengganti daripada gayung. Jelas sampai sini kira-kira? Yang terakhir, yang pertama tadi tohur air, yang kedua tohir, yang ketiga ada air najis. Apa air najis? Najis itu terbagi 2. Ada air najis secara ain, contoh air kencing. Najis kan? Boleh nggak kita wudu pakai air kencing? Nggak boleh, itu air najis. Emang ainnya sudah najis. Walaupun ini mah nggak ada baunya ya. Ini mah murni putih, nggak ada kuning-kuningnya misalkan. Maaf ya. Itu gimana? Tetap nggak bisa dipakai untuk bersuci karena zatnya sudah najis. Yang kedua mutanajis. Apa mutanajis? Ini air. Kemudian maaf,
maaf kata, cicak lewat, kemudian pup, cicaknya pup atau BAB, cemplung masuk ke dalam air. Nah ini namanya air mutanajis. Pada hakikatnya air sebenarnya suci kan? Karena kejatuhan tai atau kejatuhan apa tadi? Kotoran cicak barusan, maka hukum airnya gimana? Menjadi mutanajis. Ketika mutanajis hukumnya gimana? Tidak boleh kita pakai bersuci. Hanya saja ya, air juga terbagi menjadi dua. Ada ma'un qalil wa ma'ul katsir. Air sedikit dan air banyak. Kalau air yang sedikit tadi kurang dari 2 kula, jatuh najis maka auto menjadi najis, otomatis. Berubah tidak berubah. Cuman kalau air banyak, kolam renang, kejatuhan tai cicak, gimana hukumnya? Enggak serta-merta jadi najis. Ya. Kecuali apabila berubah salah satu daripada 3 sifat. Apa sifatnya? Launuhu, au rihuhu, au ta'muhu. Warna, rasa ataupun bau. Nah, itu kita pengajian secara ringkas tentang ahkamul miyah, tentang hukum-hukum air. Jadi kembali lagi secara ikhtisar, tadi kita udah membahas pentingnya wirid, kita udah membahas hadirnya kumpul bersama orang-orang soleh. Kemudian kita membahas tadi apa? Tentang jenis-jenis air. Air terbagi menjadi 3. Yang pertama ada air tohur. Tohur itu apa? Suci dan mensucikan. Jangan 7 contoh ya, 7 contoh. Kemudian yang kedua ada air tohir. Zatnya suci dan dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya apa tadi? Air sirup, air kopi, atau air-air yang berubahnya dengan secara mukhalid. Artinya mukhalid itu apa tadi? Yang nggak mungkin dipisahkan dari air. Ada perubahan mujawir nggak ada masalah. Contoh air, jatuhan korek api, batang-batang korek, itu namanya perubahan secara mujawir. Kita bisa ambil nggak batang koreknya? Bisa. Atau kejatuhan minyak, kita bisa ambil nggak minyaknya? Bisa. Itu namanya mujawir. Kira-kira kalau minyak tuh jatuh ke air sifatnya gimana? Ngambang, terpisah kan? Nah itu namanya mujawir. Kalau yang kayak gitu boleh kita pakai bersuci? Boleh. Kalau mukhalid jatuh nggak bisa berubah lagi, nggak bisa kita angkat untuk dinetralisir, nggak mungkin. Jelas ya, itu namanya mukhalid. Kemudian yang terakhir ada air najis atau mutanajis. Apa air najis? Seperti tadi air kencing. Ya. Kalau air mutanajis, air yang tadinya suci kejatuhan najis. Apa hukumnya? Tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Barang siapa yang menggunakan air wudhu dengan model yang begini, musta'mal atau air tohir atau benda najis, maka hukum wudhunya tidak sah. Ketika wudhunya tidak sah, maka melaksanakan salatnya pun tidak sah. Ketika salatnya tidak sah, maka amal perbuatannya pun akan tidak baik. Ya, jelas ya? Makanya itu sangkut paut dari air kepada ibadah kita. Makanya ketika Imam Syafi'i ditanya apa biografi Imam Syafi'i, kana yuhsinul wudu. Biografi daripada manaqib Imam Syafi'i, beliau senantiasa mempercantik ibadah wudunya. Kenapa? Ketika ibadah wudunya cantik, bersih, baik, bagus, maka yang lainnya pun akan baik. Jelas kira-kira di sini ya? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan di para hati hadirin jamaah sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kesalahan itu datang dari saya, dan apabila ada kebaikan, faedah, manfaat ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum ditutup dari jamaah ada yang mau bertanya, tafadhal. Tenaga Nabi Muhammad pernah berwudu dengan air yang takarannya sangat jelas. Itu gimana? Nah, jadi pertanyaan luar biasa sekali. Nabi Muhammad itu wudu pakai apa? Satu mud, satu cidukan tangan beliau, itu satu mud namanya. Ya, di dalam kitab Sofwatuz Zubat, ya, di dalam bab wudu, ya, dalam bab wudu, walil wudu muddun walid tagsiri sa'un wa tulul qurri wat tahjiri. Nabi Muhammad itu kalau wudu dalam kitab Sofwatuz Zubat, halamannya nggak tahu, lain ada hidayat, ya. Tapi posisi tahu, paling kanan paling bawah. Posisi di kanan paling bawah. Itu di dalam kitab Sofwatuz Zubat. Ya, di dalam bab wudu posisi kanan bawah. Apa katanya? Walil wudu muddun walid tagsili. Rasulullah itu kalau wudu pakai satu mud, satu cidukan. Sa'un wa tulul qurri wat tahjili. Akan tapi Rasulullah ketika mandi pakai apa? 4 cidukan.
Apakah sunnah semacam ini kita bisa ikutin Nabi Muhammad? Ingetin, enggak semua sunnah yang bisa dilakukan Nabi Muhammad kita bisa lakukan. Contoh, Nabi Muhammad boleh istri lebih dari 4, kita boleh enggak? Enggak boleh. Nabi Muhammad ada perempuan, wahabtu nafsi, saya serahkan diri saya kepadamu, kalau Nabi nerima jadi istri. Kalau enggak. Itu khususiat Nabi Muhammad. Contoh, Nabi Muhammad wudhu pakai 1 mud. Kenapa pakai 1 mud? Mencukupi. Karena Nabi Muhammad itu beda sama kita. Kulit Nabi Muhammad itu lembutnya luar biasa. Halusnya lebih daripada halus siapapun kulit. Paling halus kulit yang ada di muka bumi adalah kulit Nabi Muhammad. Ketika jatuh air, maka air yang ingin mencari berkah kulit Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad ingin mencari berkah air. Itu khususiat Nabi Muhammad. Jadi 1 cidukan pun cukup, itu Nabi Muhammad SAW. Coba kita 1 cidukan. 1 cidukan, gimana? Baru wajah habis. Nabi Muhammad 1 cidukan bisa untuk semua. Kenapa? Karena air ingin mencari berkahnya Rasulullah. Oleh sebab itu khususiat Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin memang kulit kamu bisa kayak kulit Nabi Muhammad, silahkan. Paham gak? Kalau kita bisa sama kayak Nabi Muhammad, silahkan kita ikutin. Cuman mustahil rasanya, karena kulit Nabi Muhammad luar biasa. 1 mud satu gini. Ini ukuran 1 mud. Tapi ukuran tangan Nabi Muhammad itu namanya 1 mud. Kalau ukuran tangan kita nggak jadi tolak ukur. Ya, 1 mud. Ya. Cuman ada itu di dalam kitab apa namanya Allahumma shalli ala Muhammad. Faidatus Sadah, Sarah Zubat Ibnu Ruslan. Itu ada kalau 1 mud sekian, kalau 2 mud sekian. Nah, makanya kalau Nabi Muhammad mandi wajibnya berapa? 4 mud. 4 mud itu berapa? 1 sok sama dengan 4 mud. 4 kali ginian cukup untuk mandi. Tapi kalau kita 4 cidukan bisa nggak mandi semua seluruh badan? Nggak bisa. Nah, itu khususiat Nabi Muhammad. Di antara khususiat Nabi Muhammad apa? Keringat beliau itu wangi misik. Jangan disamain sama kita. Sering dengar kan basyaron la kal basyar. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti kita. Ya, tidak seperti kita. Nabi Muhammad mungkin sifat tabi'inya sama. Nabi Muhammad makan, tapi makannya Nabi Muhammad beda sama makannya kita. Makan kita mau habak we segala. Ya. Ketika salat Allahu Akbar. Asa was-was we tuluy ya ketika salat.